Satu langkah samping kanan kiri. Gerak. Satu langkah samping kanan kiri. Gerak. Kepada sang pusaka hormat. Gerak. 7 Juli 1966 dilahirkan seorang anak laki-laki yang selalu ditunggu kelahirannya oleh kedua orang tuanya. Tak hanya kedua orang tuanya, bahkan semesta juga tak sabar dengan kehadirannya. Walau sosok sang ibu yang mengandungnya selalu mengeluh menahan rasa sakit yang ia rasa, namun kalimat yang terucap dari mulut ayahnya yang menjadi nyata. Kelak anak ini akan menjadi anak yang besar, dan ia yang akan nantinya melanjutkan perjuanganku. Tibalah waktu yang dinantikan oleh kedua orang tuanya. Segala rasa sakit yang dirasakan oleh sang ibu terbalaskan ketika bayi suci yang keluar dari rahim sang ibu seakan tersenyum kepada dunia, yang diberi nama Muhammad Amin bin Muhsin Al-Hinduan. Berjalan begitu cepat, bayi suci yang dirawat telah tumbuh menjadi anak yang dewasa. Dengan proses perjalanan hidup beliau telah sampai pada titik di mana beliau diangkat menjadi sosok penerus dari sang ayah, Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan, yang diberi nama Panji Naqsyabandi. Terkibarlah bendera Naqsyabandi di atas sana. Hari demi hari yang selalu dilewati oleh beliau, perjalanan hidup serta perjuangan beliau untuk mendidik para muridnya yang tak pernah merasa lelah maupun letih. Segala rintangan dan tantangan selalu dihadapi oleh beliau, tak pernah gentar sedikit pun semua demi murid-murid kesayangannya. Hingga kau rela jika kelak sudah waktunya di padang mahsyar, kau akan memanggil semua murid untuk masuk ke dalam surganya Allah secara bersama, dan kau pertemukan serta perkenalkan kami kepada Tuhan. Yang paling sakit dalam hidupku, ternyata yang ku pun menjawab, yaitu kehilanganmu. Luka yang aku kira akan mengering dalam beberapa saat, ternyata hingga saat ini luka itu tak pernah sembuh, dan tak tahu bagaimana menyembuhkannya selain bertemu dirimu. Kehilanganmu adalah hal terberat bagiku sebagai anakmu, memikul beban yang kuhadapi tanpa dirimu, yang selalu butuh dengan kehadiranmu. Tapi kau selalu tahu bahwa kami sebagai anakmu selalu kuat untuk menghadapi semuanya dengan ridhomu. Aku tak bisa mengungkapkan dengan kalimat jika mengingat kepergianmu. Dunia yang awalnya terang karena senyumanmu, semenjak mendengar kabar tentang kepergianmu akan hancur, dan tak tahu kaki ini harus melangkah entah kemana. Bahkan semesta juga merasakan kehilanganmu, mentari yang berfungsi menyinari kehidupan di hari itu. Namun saat mendengar kabar tentang kepergianmu, munculnya mentari pun seakan menangis dan merasa bahwa kau sudah tak akan pernah terlihat lagi di dunia ini. Dunia terasa gelap, hancur, dan tak pernah terbayangkan kehidupan tanpa dirimu yang dahulu kami bayangkan. Namun saat peristiwa itu terjadi, semua menjadi sebuah kenyataan. Kehilanganmu tak hanya kami yang merasakan, namun semua muridmu yang dahulu selalu bersamamu pun merasakan kehilanganmu. Semua kenangan bersamamu, cerita indah mereka saat dekat denganmu, nyatanya saat ini hanya menjadi cerita masa lalu yang selalu menjadi sebuah kebanggaan bagi para muridmu. Para muridmu selalu menunggu kehadiran wahai ayah, bahkan
lebih besar daripada cintamu pada muridku. Tapi inilah pembuktian para muridmu yang cinta padamu. Engkau sangat hebat ayah, bisa membuat dunia hancur saat kepergianmu. Engkau sangat hebat ayah, kau bisa membuat hati yang kau lukai saat kepergianmu hingga saat ini tak pernah sembuh selain bertemu denganmu. Engkau sangat hebat ayah. Banyak orang yang tak pernah bertemu denganmu, namun dengan lukisan wajah yang indah itu, engkau bisa membuat mereka yang tak bertemu denganmu bisa jatuh cinta padamu. Kami yakini kami harus angkat topi padamu ayahku dan juga guruku. yang ketujuh, saya Syarif Ali Hamzah Farmadi yang mengarahkan langsung acara ini. Selamat menyaksikan. Audio standby. Fotografer standby.
tercinta, standby. 5, 4, 3, 2, 1. Setiap pencinta pasti memiliki kenangan yang berkesan bersama yang dicinta, yang terukir indah di hati dan pikiran, dan tak akan dimakan oleh zaman. Maka timbullah satu pertanyaan: bagaimana perasaan para muhibbin yang memiliki kesan bersama yang dicinta? Sebagaimana perasaan para utusan Allah, para sahabat Rasulullah, dan para murid kekasih Allah. Apa kiranya perasaan Nabi Adam alaihissalam yang terpisah dari istrinya, yakni Siti Hawa, selama berabad-abad lamanya? Lalu Allah pertemukan lagi mereka di Jabal Rahmah dalam keadaan merindu, sangat-sangat ingin bertemu. Apa kiranya perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Namrud melemparkannya ke dalam api yang membara? Tidak sedikit pun dia berputus asa, bahkan beliau meminta kepada Yang Maha Perkasa. Sehingga Nabi Ibrahim terjaga dari api atas izin Rabbnya. Barkan wassalaman. Apa kiranya perasaan Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit kusta yang luar biasa hingga tubuhnya dipenuhi ulat-ulat yang melata. Ia tak pernah mengeluh sedikit pun kepada Rabbnya. Bahkan ketika beliau ingin bermesraan dengan Sang Kuasa, ia lepaskan ulat-ulat itu dan setelahnya dikembalikan ke tempat semula. Dikala ada yang bertanya, "Duhai Nabi Allah Ayub, mengapa engkau berbuat demikian?" Beliau pun menjawab, Mengapa aku harus mengeluh, sedangkan ini dari kekasihku? "Apa kiranya perasaan Nabi Ismail alaihissalam ketika Allah memberi perintah kepada sang ayah untuk menyembelihnya, lalu dengan tegas Nabi Allah Ismail berkata kepada sang ayah, Duhai ayah, jika benar perintah ini dari Allah, lakukanlah ayah, sembelihlah aku." Apa kiranya perasaan Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memperjalankan kasihnya ke Sidratul Muntaha karena ingin menghibur dan berkisah kasih bersama sang kekasih. Allah menyambut kekasihnya dengan sambutan yang tak pernah diutarakan oleh penyambut-penyambut manapun. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. "Apa kiranya perasaan Sayyidina Abu Bakar saat Rasulullah bersabda, Andai ku ambil kekasih di antara para insan, pasti akan dijadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. apa kiranya perasaan Sayyidina Umar tak kala beliau berpamitan umrah pada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan wasiat cinta Dan padanya? lupakan kami dalam doamu, Tuhan saudaraku tersayang. Apa kiranya perasaan Sayyidina Utsman yang padanya Rasulullah titipkan dua buah hatinya? Hingga ia mendapatkan gelar dari Rasulullah. Betul. Apa kiranya perasaan Sayyidina Ali kala Rasulullah bersabda, Bahwasanya pendidikanmu di sisiku laksana haram di sisi Musa, tapi jangan di sisi aku. Apa kiranya perasaan Sayyidah Aisyah saat Rasulullah menyebut namanya tanpa ragu di urutan pertama? Kalau ditanya Sayyidina Umar, siapakah yang paling kau cintai ya Rasulullah? apa kiranya perasaan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas saat Rasulullah bersabda, Ahlah duhai Sa'ad, adalah ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu. apa kiranya perasaan Sayyidina Mu'adz bin Jabal saat Rasulullah bersabda, Demi Allah, aku benar-benar mencintaimu. apa kiranya perasaan Sayyidina Bilal bin Rabah saat Rasulullah berkata, Mustaqil lagi Bilal, aku rindu padamu hai Bilal. apa kiranya perasaan Sayyidina Talha bin Ubaidillah saat Rasulullah
bersabda, siapa yang ingin melihat syahid yang masih berjalan di atas muka bumi, lihatlah kau. Apa kiranya perasaan kaum Ansor dikala Rasulullah tiba dari perjalanan untuk memenuhi panggilan cinta dari para Ansor. Tangisan haru para Ansor menyambut kedatangan kekasih mereka. Sudah lama penantian para Ansor untuk bersua gembira bersama Rasulullah. apa kiranya perasaan para sahabat semuanya yang mereka berjumpa Rasulullah pada malam dan pagi, berjalan mengiringi, merolehkan senyum dan doa dari Rasulullah. Jangan sampai di situ. Bagaimana dengan kami ini, Guru? Jika tanpamu kami tidak mengenal siapa Nabi dan Tuhan kami. Tanpamu kami tak paham semua ini. Apa kiranya perasaan anakmu yang kaki dan tangannya menjadi pengganti kaki dan tanganmu di dunia ini? Apa kiranya perasaan Syarif Ali Hilmi Farmadi ketika engkau berkata, Aku serahkan tongkat estafet Makarim ini padamu. Teruskanlah nak. apa kiranya perasaan Syarif Ali Haidar Farmadi ketika engkau berkata, Anak yang paling aku syukuri kelahirannya di dunia ini ialah Ali Haidar Farmadi. apa kiranya perasaan Syarif Ali Hamzah Farmadi ketika engkau berkata, Hamzah adalah singaku di dunia dan di akhirat. Dan jika nanti aku telah tiada, dia akan menjadi singa Makarim dan singa Naksabandia. Apa kiranya perasaan Syarif Ali Hussein Farmadi ketika engkau berkata, Jika kalian semua ingin melihat saya berjalan, lihatlah Husain berjalan. Apa kiranya perasaan anak cucu dan mantumu yang sudah dijanjikan bahwasanya surganya sudah di dalam saku baju. Apa kiranya perasaan murid yang sudah dijanjikan bahwasanya jika salah satu di antara mereka masuk ke dalam neraka, maka engkau berkata, saksikanlah saya Amin bin Nasir akan menyelamatkan murid-murid saya dari pedihnya siksa api neraka. apa kiranya perasaan para murid yang sudah kau jemput terlebih dahulu, yang dimana salah seorang di antara mereka adalah ayahku. Alangkah bahagianya ayah yang telah lama menahan rindu hingga pada akhirnya dapat berjumpa dan bercinta lagi denganmu, ditemani olehmu, dan akan berpisah lagi denganmu, Guru. Apa kiranya perasaan kami seluruh santrimu yang sudah kau buatkan surga sendiri dan kau namakan surga Makarim. Wahai Gurunda, apakah Murinda ini diakui sebagai seorang murid? Sungguh Murinda ini sekali masuk ke dalam surga yang istimewa itu, wahai Guru. Apa kiranya perasaan seluruh santrimu atas pernyataanmu bahwa Makarim adalah jiwaku, dan kau juga berkata barang siapa yang menyakiti Makarim sama halnya dengan menyakitiku. Apa kiranya perasaan kami yang tidak pernah melihat langsung wajahmu? Yang kami lihat hanyalah wajah dari sebuah gambar yang berbingkai. Tapi kami dapat tumbuhkan cinta yang berantai. Bukankah itu sebuah prestasi yang besar yang dapat kami banggakan kepada semua pencinta yang sempat merasakan kebersamaanmu, tapi mereka ingkar kepadamu? Kisah kami ini sama kiranya dengan kisah salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Uwais Al-Qarni, yang dimana beliau tidak pernah bertemu Rasulullah, bahkan melihat Rasulullah, akan tetapi beliau cinta kepada Rasulullah dan Rasulullah pun cinta kepadanya. Oleh karena itu beliau dapat cinta dari Allah. Semoga kami ini dapat pula cintamu, wahai Guru, karena cinta darimu adalah cintanya Allah. apa kiranya perasaan kami yang pernah melihatmu
yang merasa tenang dengan senyum tulus yang penuh ridhomu, yang marahmu menjadi ketakutan paling mematikan, karena itu adalah murka Rabbku, yang tahu akan sejarah perjuangan hidupmu, yang menyaksikan langsung kepergianmu, yang masih kuingat jelas ketika tanah basah itu menutupi raga yang selalu tulus mencintaiku. Semua terasa bersamaan menghancurkanku. Tiada lagi nasihat dan doa darimu untukku, guru. Tiada lagi setulus guru dalam mencintaiku. Tiada lagi guru. Semua hanya sebatas angan yang tak bisa ku dapatkan lagi sampai kapanpun. Hingga telah kami sadari, kami sudah di masa di mana murid-murid ayahmu terdahulu kehilangan ayahmu. Yang lebih penting dari itu semua, bagaimana dengan kita? Apa yang akan kita katakan atas janji yang sempat kita ingkari kepada sang guru? Karena sejatinya cinta ialah menghadapnya hati kepada sang kekasih. Cinta yang sempurna ialah cinta yang menjaga satu nama di hatinya dan menjaganya dengan mesra. Dan seringlah kita berdoa kepada Allah, karena doa adalah jembatan penghubung antara sang Khalik kepada kita. Guru, ada kalanya dua telapak tangan ini kujadikan satu, menuntut persis ke arah kiblatmu. Sebagian doanya adalah tentang diriku, separuhnya lagi pintaku yang semuanya tentangmu. Dan saat semuanya sudah terangkum, anginku bergegas menerbangkan doa-doaku, melesat ke jantung angin dengan membawa semua pintaku. Rasanya masih sama, guru. Sakitnya masih terasa, seperti pertama kali aku mendapati wajah yang selalu tersenyum berubah menjadi pucat. Masih ingat jelas, rasanya jantungku berhenti kala itu juga, saat melihat bibir yang selalu menasehatiku akan ketuhanan dan kehidupan tiba-tiba tertutup rapat tanpa jeda. Rasanya masih sama dan tetap akan sama. Rindu yang tak tersampaikan, pelukan yang tak mendapatkan balasan, serta sandaranku yang lenyap tak akan pernah kembali. Entah di langit mana nanti kita akan bertemu, guru. Masihkah mampu kau membersamaiku yang sering sekali manja kepadamu dalam diamku? Aku rindu suaramu, guru. Daripada kini sunyi telah menyelimuti hidupku. Ketika bukannya aku berdoa tentangmu, itu sama saja aku berdoa diriku sendiri. Karena engkau adalah aku adalah engkau. Karena sejatinya cinta kita satu. Engkau adalah guru dan aku adalah murid. Kau ingin menghubungiku
kalau ada sedikit aja rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, pasti kumpul. Makanya ikhwan ini pasti kumpul dengan gurunya. Kenapa? Karena pasti ada cinta kepada gurunya. Walau sedikit itu dikumpulkan. Tak ingin lagi untuk mendengarkan kata siapapun hubungi aku berjanji dan tetap siap itu katamu. Jika tidak di sini maka izinkan kami menemuimu.
dari perjuangan kekasihmu Al-Habib Muhsin itu. Berikan kepada kami kekuatan menghadapi serangan gangguan yang datangnya dari dalam maupun dari luar untuk menjadikan cenderung ya. Syair yang indah untukmu, kau datang, kau jauh bagiku, kau rumahku, kau sayangku, oh guruku, untuk cinta padamu, sungguh aku ingin selalu bersamamu, untuk dirimu. Kita isi dari dalam dengan zikrullah, maka akan tenanglah hati kita. Tetapi kalau hati kita diberi kesenangan dari luar, maka ketenangan akan kita peroleh tetapi tidak stabil. Oleh karena itu, zikir yang diajarkan oleh Habib Muhsin lebih mementingkan kepada zikir hati yang tersembunyi agar kita itu bisa menjadi tenang. Andai semua
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal wifaq. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita pada kesatuan dan perdamaian, nahana 'anil syiqaqi wan nifaq, dan memerintahkan kita untuk menjauhi permusuhan dan sifat yang tercela. Wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Memohon ampunan darinya daripada perbuatan yang jelek dan akhlak yang tercela. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan kami bersaksi bahwa tiadalah ada Tuhan melainkan Allah. Dialah Tuhan yang Maha Esa dan tiada persekutuan baginya. Al-Muhsin Ar-Rahim Al-Khallaq. Dialah Allah yang Maha berlaku baik dan berkasih sayang pada seluruh makhluk. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kami bersaksi bahwasanya baginda merupakan hamba sekaligus utusannya, Al-Mab'utsu mutammima bimakarim al-akhlaq, yang diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah selalu salawat salam terindah dan terkasih kepada Sayyidul Wujud, baginda sallallahu alaihi wasallam, afdalil khalqi ala al-itlaq, yakni sebaik-baiknya ciptaan yang pernah ada, wa ala alihi wa ashabihi al-faizin, juga kepada keluarga dan para sahabatnya yang luar biasa. Inushi ummati fil afaq, yang dijadikan contoh seluruh umat di cakrawala. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq. Salam kami ucapkan kepada para pencinta yang bersedia menghadiri undangan dari yang dicinta, yang dimana pada malam ini kita dapat mengutarakan rasa rindu di dada, yakni acara Hall Akbar Gurunda Al-Habib Amin bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan radhiyallahu an yang ketujuh, dengan tema cinta adalah menghadapnya hati kepada sang kekasih. Semoga dengan ini dapat menjadi saksi dan bukti bahwa kita mencintai guru dan guru mencintai kita, sebagaimana sabda baginda, Al-mar'u ma'aman ahabba. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang telah kita saksikan bersama. Acara yang kedua yaitu persembahan syair cinta untuk Gurunda. Acara yang ketiga, pembacaan manakib. Acara yang keempat, persembahan drama. Acara yang kelima, persembahan dari santri kitab Makarimul Akhlak. Acara yang keenam, penampilan tari Zafin santriwan Makarimul Akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau membuatku jatuh cinta kepadamu. Engkau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والتسليم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi taufiknya kepada kita guna menunaikan ibadah yang paling utama dan telah membuat kita dapat memahami atas tata cara mengusahakan berbagai kebahagiaan yang paling sempurna. Salah satu kebahagiaan yang paling sempurna yang kita rasakan pada saat ini adalah kita dapat berjumpa dan bermesra bersama gurunda yang kita cintai pada peringatan haulnya yang kita peringati pada saat ini. Kita sebagai seorang pencinta semestinya dan seharusnya kenal dan mengetahui betul akan sosok yang kita cintai. Terkhusus pada pembahasan kita kali ini adalah guru kita. Maka dengan ini izinkan kami akan membacakan manaqib Imam Thariqah An-Naqsyabandiyah Mudhariyah Al-Mursyid Al-Sayyid Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan radhiyallahu anhu. Adapun pembacaan manaqib ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, masa kelahiran sang guru yang akan dibacakan oleh saudara Naufal Al-Hamdani. Yang kedua, masa pendidikan sang guru yang akan dibacakan oleh saudara Irfan Zidni Ilmi. Yang ketiga, masa pengangkatan kewalian sang guru yang akan dibacakan oleh Rozaillah Al-Hairi. Yang keempat, di antara karomah sang guru yang akan dibacakan oleh Muhammad Adnan. Yang kelima, masa kepergian sang guru yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Muhammad Al-Bagir. Mari kita mendengarkan dan memahami bersama isi dari pembacaan manaqib ini agar kita dapat lebih mengenal dan mengetahui akan sosok yang kita cintai ini yang dimulai dari masa kelahiran sang guru. Kepada saudara Naufal kami persilahkan. Masa kelahiran sang guru. Awal mula kabar kehamilan ibumu saat mengandung dapat perhatian khusus dari abahmu. Ketika awal mula kehamilan ibumu tak kuasa menahan rasa sakit yang dirasakannya, hingga membuat ibumu berpikir demi menyudahi kehamilannya pada saat itu. Dengan sigap, abahmu menyampaikan kalimat penolongnya, "Jangan kau gugurkan kandunganmu, wahai istriku. Anak ini, anak yang di dalam rahimmu, akan menjadi penerusku, akan melanjutkan letih dan lesuku, akan melanjutkan apa saja panji-panji Naqsyabandi yang sudah kutanam di hati para muridku. Dia pasti akan menjadi anak yang hebat. Pertahankan dia, pertahankan." Sumeneb 12 Rabiul Awal 1385 Hijriah, hari Ahad 14 Juli 1965. Hari itu menjadi hari paling indah untuk banyak makhluk ya Allah. Bukan hanya manusia, bahkan para malaikat dan bidadari diyakini bahagia atas kelahirannya. Jutaan kalimat syukur mengetuk pintu arsy Allah atas kabar yang paling dinanti oleh para penduduk bumi. Tangis haru bahagia menyambut kedatangan anak laki-laki yang tampan dan menawan dan manis ini. Sementara engkau terus menangis tanpa hentinya dengan dikumandangkannya ajan kepadamu.
yang didapatkan langsung oleh abahmu. Tangis haru bahagia menyambut kedatangan dunia ini. Pada akhirnya diberilah nama yang indah dan sakti kepadamu dengan nama Muhammad Amin bin Muhsin Al-Hinduan, terlahir dari seorang ibu yang bernama Ibunda Aliyah binti Zagar. Selang beberapa waktu ia sudah bisa berjalan, berbicara, mengeja, menghitung, dan hal-hal yang semestinya dikuasai oleh orang normal. Dan tiba-tiba usiamu menginjak remaja, dan mungkin sebentar lagi akan tumbuh menjadi dewasa, mencintai ataupun dicintai oleh orang lain. Karena yang seperti kita tahu, waktu itu fana, tak mungkin kembali meski sedetik, akan terus bergulir tanpa titik. Masa kecil sang guru. Tahun demi tahun silih berganti, hari demi hari telah dilewati. Kini Gurunda telah tumbuh besar menjadi seorang tokoh yang lemah lembut, juga pengasih sayang. Di masa kecilnya, Gurunda menempuh pendidikan sebagai manusia biasa pada umumnya, namun terpelajar selayaknya seorang jenius yang luar biasa. Awal mulanya Gurunda bersekolah di sekolah dasar Karembangan di kota Sumeneb. Lalu beliau melanjutkan pendidikannya di SMP Karembangan Situbondo selama 1,5 tahun. Ada kejadian unik pada saat Gurunda bersekolah di SMP Karembangan. Pada suatu ketika, Gurunda ingin melaksanakan sholat berjamaah bersama teman-temannya, yang kala itu diimami langsung oleh kepala sekolah. Kepala sekolah yang kala itu ingin memimpin sholat marah dikarenakan ada beberapa di antara teman Gurunda yang bercanda. Naasnya, kepala sekolah yang marah itu menampar Gurunda karena mengira Gurunda lah yang bercanda. Seketika dia langsung lumpuh usai menampar Gurunda. Selang beberapa waktu, sang abah pun bertanya, "Nak, apakah kamu tidak mau menjenguknya?" Gurunda pun menjawab, "Tidak, Abah. Kalau dia saya jenguk, dia pasti minta maaf, nanti dia sembuh. 6 bulan ia menjadi lumpuh karena musibah yang begitu dahsyat ia terima darimu." Tak lama Gurunda pun menjenguknya, yang kala itu ditemani langsung oleh sang ayah. Setelah Gurunda memberi maaf padanya, seketika ia langsung sembuh kembali normal seperti sedia kala. Kemudian kepala sekolah itu pun langsung mengambil baiat kepada abah Gurunda. Tak lama dari kejadian itu, sang abah pun beristirahat dan dimakamkan di kota Sumeneb pada hari Sabtu sore tanggal 3 Mei 1980. Gurunda pun pindah sekolah ke SMP pesantren yang kala itu berada tak jauh dari pusara sang abah. Di jenjang selanjutnya, Gurunda meneruskan pendidikannya ke SMA N1 Sumeneb. Di kala itu sudah mulai terlihat keistimewaannya, semakin nampak luar biasanya Gurunda, hingga diceritakan pada suatu ketika Gurunda berangkat sekolah dengan seragam yang salah. Menyadari akan hal itu, keponakan yang sekaligus menjadi teman sebayanya itu pun menegurnya. Gurunda pun bergegas keluar kelas. Tak lama kemudian, entah kemana Gurunda pergi, beliau pun masuk ke dalam kelas dengan seragam sesuai yang semestinya dikenakan pada hari itu. Melihat kejadian itu, keponakannya pun bertanya dengan heran, kok udah ganti baju? Gantinya di mana? Kok cepat? Lalu tak sepatah kata pun terucap, hanya senyum manis yang Gurunda ukir di bibirnya. Setelah menamatkan sekolah, Gurunda pun melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi Universitas Hasanuddin Makassar. Betapa hebatnya Gurunda, beliau mampu menyelesaikan studi kuliahnya
hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Bahkan ada juga yang menyatakan bahwa Gurunda mampu menyelesaikan tugas skripsinya hanya dalam kurun waktu 1 minggu. Setelah selesai masa perguruan tingginya, Gurunda pun menikahi seorang gadis pada usianya yang ke-19, yang kini gadis itu biasa kami panggil dengan panggilan Bunda Rogaya. Selang beberapa tahun kemudian, Gurunda mulai melanjutkan tugas-tugas mendiang sang abah. Gurunda melaksanakannya dengan penuh pengabdian hingga pada akhirnya beliau diangkat menjadi seorang mursyid sekaligus wali ternama. Tersebar luas namanya di segala penjuru dunia. Gurunda mendapatkan gelar Qutbil Ghaus, wali kutub yang sangat istimewa. Masa pengangkatan kewalian sang guru, peristiwa bersejarah yang akan terus terkenang sepanjang masa, yang dimana peristiwa tersebut menjadi hari kebahagiaan bagi setiap di antara kita setelah kebahagiaan atas hari kelahirannya. Bagaimana tidak, anak yang kelahirannya yang selalu ditunggu dan dinanti kini telah menjadi sosok yang karismatik yang dapat menghantarkan manusia untuk menangis hina di hadapan Allah. Awal cerita dimulai. Masjid Istiqlal menjadi saksi bisu atas peristiwa bersejarah itu terjadi, tepatnya di lantai keempat pada tiang ketiga. Pada momen tersebut dihadiri langsung oleh baginda Rasulullah, para sahabat Khulafaur Rasyidin, Masyaikh Naqsyabandi, dan tak lupa pula dihadiri juga oleh abahnya, yang dimana ia akan diangkat sebagai penerus abahnya dan juga sebagai kekasih Rabbnya. Pengangkatan Gurunda ini dilakukan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Pada saat pengangkatan tersebut dikenakanlah jubah dan imamah kewalian kepadanya. Bergetar tubuh sucinya nan mulia saat proses pengangkatan tersebut dilakukan, hingga butiran-butiran keringat mengucur dari kulitnya. Ada sedikit cerita menarik pada saat proses pengangkatan tersebut dilaksanakan, yang dimana pada saat pemakaian jubah tersebut dipakaikan langsung oleh abahnya. Akan tetapi ada bagian dari jubah tersebut yang terlipat, tepatnya pada bagian kerah. Lalu dengan sigap Sayyidina Ali karamallahu wajhah membetulkan bagian kerah yang terlipat tersebut, maka jubah yang ia kenakan telah terpasang dengan sempurna. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan imamah yang dipasangkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dikenakannya jubah dan imamah tersebut kepadanya, maka telah resmilah ia menjadi penerus dari abahnya, melanjutkan segala perjuangan abahnya, dan menjalankan titah yang diserahkan kepadanya dari abahnya. Dan ia pun telah resmilah menjadi wali min awliyaillahi sholihin. Pada saat proses pengangkatan dirinya telah selesai, abahnya pun berwasiat kepadanya dengan wasiat yang berbunyi, jangan lupakan murid-murid abah. Dengan bakti dan ta'zimnya ia kepada guru sekaligus kepada abahnya. Wasiat itu pun ia emban dengan sepenuh hati dan jiwa. Perkataan abahnya pada saat itu kini menjadi nyata. Ia sekarang telah menjadi penerus abahnya untuk meneruskan ajaran yang diwarisi langsung dari kakeknya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui jalan tarekat Naqsyabandiyah Mudhariyah. Dari kisah yang telah disampaikan, ini membuktikan bahwa Gurunda bukanlah manusia biasa. Bahkan kita akui
bahwa beliau adalah orang yang sangat luar biasa, bermula dari sebagai penerus sang Abah hingga saat ini mampu menghantarkan hati-hati manusia untuk kembali dan selalu ingat kepada Allah. Keistimewaan sang guru. Setelah peristiwa yang agung diabadikan dalam sejarah dan dengan resminya engkau menjadi penerus abahmu, maka terpancarlah cahaya ilahi dari dirimu hingga seringkali murid-muridmu menyaksikan langsung kejadian-kejadian yang sangat menakjubkan yang dilakukan olehmu. Kejadian ini seringkali disebut dengan karomah. Sebagian besar para murid Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan mempercayai bahwasanya beliau adalah seorang mursyid sekaligus kekasihnya Allah dan mempunyai banyak keistimewaan-keistimewaan. Di antara dari keistimewaan tersebut adalah di kala masa kecilnya Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan, yang dimana beliau seperti anak-anak pada umumnya. Dikisahkan suatu ketika Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan sedang bermain pasir. Di saat itu hanya ada Syekhana yang sedang bersama kepala khawajakan. Lalu Syekhana menyuruh kepala khawajakan itu untuk melihat Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan yang masih bermain pasir. Awalnya kepala khawajakan itu tidak melihat apa-apa, hanya ada beliau yang masih bermain pasir. Lalu Syekhana menyuruhnya untuk melihat lagi, namun tetap tidak ada apapun yang dilihat. Kemudian Syekhana menyuruhnya untuk melihat yang ketiga kalinya. Dan saat itu kepala khawajakan melihat dari ujung rambut hingga ujung kaki Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan radhiyallahu anhu dipenuhi lafzul jalalah. Tidak hanya itu, tetapi masih banyak lagi keistimewaan beliau. Salah satu yang disaksikan langsung oleh muridnya, yaitu Siti Mania, yang dimana si murid ini tinggal di daerah Kalimantan Barat, tepatnya di kota Pontianak. Pada suatu ketika si murid ini ingin menghadiri tawajuhan yang bertepatan pada malam Jumat. Akan tetapi keinginan si murid ini terhalang oleh derasnya hujan. Tak lama kemudian si murid ini menghubungi gurunda bahwasanya ia tak dapat menghadiri tawajuhan dikarenakan derasnya hujan pada saat itu. Lalu gurunda mengatakan kepada si murid, bilang sama hujannya disuruh berhenti sama gurunda. Setelah si murid ini melakukan apa yang diperintahkan oleh sang guru, tak lama dari itu si murid ini menyaksikan langsung kejadian yang sangat menakjubkan. Yang awalnya hujan deras seketika itu berhenti atas perintah sang guru, sehingga si murid dapat menghadiri tawajuhan yang dipimpin oleh Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan radhiyallahu anhu. Masa kepergian sang guru. Pada malam itu pelita bumi yaitu bulan bersinar terang dengan dihiasi cincin yang melingkar padanya. Akan tetapi garis lingkarnya tak sempurna untuk mengitari, karena belum hadirnya dirimu pada saat itu untuk menyempurnakannya. Bukankah itu pertanda mereka semua para penduduk langit menunggu ketibaanmu? Mungkin pada hari itu menjadi hari yang tak diinginkan untuk datang, sulit untuk diterima, karena tak adanya persiapan bekal untuk menghadapi badai yang menerpa. Tetapi ingatlah, janji Allah telah nyata menyapa, maka tiada daya dan upaya untuk menjaga. Karena kita imani
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berhak dan kuasa atas ruhnya yang suci dan jasadnya yang mulia. Kita mundur beberapa hari sebelum sang kepakar hati kembali kepada pangkuan Rabbul Izzati, tepatnya 5 hari sebelumnya. Pada saat itu Gurunda sedang mengadakan kegiatan rutinitas Asmaul Husna. Pada saat itu kegiatan berjalan sebagaimana biasanya. Singkat cerita, setelah kegiatan Asmaul Husna usai, dilanjutlah dengan duduk-duduk santai Gurunda bersama ikhwan akhwat. Di sela duduk-duduk tersebut, Gurunda memutar lagu dari penyanyi Firman yang berjudul Kehilangan. Menurut cerita yang saya dengar, hingga beberapa kali Gurunda memutar lagu tersebut. Setelahnya dari Gurunda memutar lagu itu, Gurunda pun mengajukan pertanyaan seperti berikut. Ada ndak yang mau ikut saya ke Singkawang hari Sabtu? Kata beliau. Tak ada satu pun dari para ikhwan akhwat yang menjawab pertanyaan Gurunda tersebut. Ada yang terbesit di hatinya mengatakan ingin ikut, tapi tak bisa terucap. Entah mulut yang ditakuti oleh rasa malu. Hingga pada saat itu suasana pun berubah menjadi hening. Dari malam tersebut isyarat perpisahan pun sudah terlihat. Lanjut pada hari ketiga sebelumnya. Pada saat itu Gurunda bersama ikhwan akhwat melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang dilanjutkan dengan silaturahmi subuh dari rumah ke rumah, diisi dengan sedikit ceramah dan setelahnya diisi dengan tanya jawab. Pada saat itu Gurunda berkata, ada yang ingin ditanyakan? Ada beberapa ikhwan akhwat yang mengacukan tangan yang memang biasanya bertanya. Tapi rasa tak puas yang Gurunda dapati karena ingin murid yang lain pun ikut bertanya. Gurunda berbisik kepada salah satu putra mahkotanya yang ikut serta pada kegiatan itu. Selagi masih ada Buya, bertanyalah. Jangan hanya orang-orang itu saja yang bertanya. Ini kesempatan bagi mereka. Ini adalah sebuah isyarat besar yang tetap tidak dapat dipahami pada saat itu. Dan masa itu pun tiba. Pada sore itu Gurunda berada di salah satu rumah putra mahkotanya, yaitu di rumah Al-Habib Ali Haidar Farmadi Al-Hindwan. Pada saat itu Gurunda sudah terlihat kurang sehat. Sampai-sampai Habib Haidar yang melihat Gurunda tersebut menyadari bahwa Gurunda sedang tidak baik-baik saja. Yang dimana setelah Habib Haidar melihat keadaan Gurunda yang seperti itu, Habib Haidar pun berbisik kepada saudaranya yang juga ada pada saat itu, yaitu Al-Habib Ali Hamzah Farmadi Al-Hindwan. Dengan perasaan cemas, Habib Haidar berkata kepada Habib Hamzah supaya membawa Gurunda untuk diajak ke rumah sakit. Lalu Habib Hamzah pun menanyakan dan sekaligus mengajak Gurunda agar dibawa ke rumah sakit. Kemudian Gurunda menjawab, beliau tidak sakit. Beliau tidak mau diajak ke rumah sakit. Mendengar jawaban buyanya tersebut, dua putra mahkota ini hanya bisa terdiam dengan masih diselimuti perasaan cemas. Dan setelahnya pada malam itu, Gurunda ingin menghadiri kegiatan rutinan, yaitu Madira. Beliau pun tetap kokoh atas pendiriannya untuk melanjutkan kegiatan pada malam itu, sekaligus untuk memperingati acara ulang tahun putra mahkotanya, yaitu Habib Ragil Al-Hindwan. Walaupun beliau pada saat itu dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Setelah beliau berada di lokasi, beliau tidak duduk bersama para ikhwan akhwat yang hadir, melainkan beliau berada di dalam kamar. Dari awal acara dimulai hingga mahalul qiyam, tak ada tanda-tanda beliau akan keluar dari kamar. Pada saat beliau akan berceramah pun, ada di antara para murid yang berharap untuk beliau keluar agar mereka bisa melihat senyum indah yang penuh damai dari beliau. Tapi harap itu tak diiyakan karena mik yang dimasukkan ke dalam kamar yang membantah harapnya.
yang menandakan beliau hingga berceramah pun beliau hanya berada di dalam kamar. Desas-desus ketakutan mulai terasa pada para murid beliau. Ini ada apa? Beliau kenapa? Beliau sakit apa? Satu dan yang lain saling berbisik dicampur pikiran kacau karena sang guru tak keluar dari kamar hingga acara usai. Setelah kepulangan ikhwan akhwat ke rumah masing-masing yang bercampur dengan pikiran dan perasaan aneh, beliau pun keluar kamar untuk makan malam bersama. Dan setelahnya beliau kembali pulang ke rumah anaknya yaitu Habib Haidar. Singkat cerita, sesampainya beliau ke rumah anaknya, beliau langsung naik ke kamar, yang dimana kamar tersebut adalah kamar khusus untuk beliau. Dan di kamar itulah semua rasa takut, gelisah, dan khawatir para murid menjadi nyata. Seakan perasaan itu semua telah menggerogoti diri mereka. Bagaimana tidak? Karena masa kepergiannya semakin terasa dan nyata. Ada juga beberapa ikhwan akhwat yang berada di kamar gurunda tersebut. Di antaranya adalah seorang ikhwan yang dimana dia ditugaskan untuk mengurut beliau, yang memang dari sebelumnya gurunda merasa kurang enak badan. Dan mereka juga sebenarnya dengan harap-harap cemas mengharapkan membaiknya keadaan beliau. Munajat, doa dan harap seakan tak pernah terputus selalu mereka panjatkan kepada Allah. Akan tetapi Allah punya kehendak lain untuk sang guru. Tak ada kata yang diucapkan oleh beliau sebagai tanda bahwa beliau akan pergi. Dan tiba-tiba ada sosok yang mereka rasakan hadir di tengah-tengah mereka. Dan sosok tersebut semakin diperkuat dengan terciumnya aroma misik yang tak pernah mereka cium sebelumnya. Dengan apa yang telah mereka rasakan, sontak mereka yang ada di ruangan itu pun berdiri dengan tegap, seperti memberi hormat kepada sosok yang hadir tersebut. Dan diyakini sosok tersebut adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kehadiran Rasulullah pada saat itu untuk menjemput gurunda. Dan setelah dari peristiwa itu, gurunda yang pada saat itu sedang berbaring di kasur tiba-tiba sesak nafas dan seperti tak sadarkan diri. Maka mereka semakin panik dengan hal tersebut. Bagaimana tidak? Bukan membaiknya keadaan gurunda yang mereka dapatkan, melainkan semakin tidak memungkinkannya keadaan gurunda. Lalu salah seorang di antara mereka memanggil Habib Haidar untuk memastikan keadaan gurunda yang mereka lihat sebelumnya. Maka datanglah Habib Haidar ke kamar tersebut dengan perasaan yang sudah berkecamuk. Dilihat dan diperhatikan oleh Habib Haidar, beliau yang memang seperti tak sadarkan diri, sesekali menghela napas dengan pola napas yang tak teratur. Dan waktunya telah tiba. Tak lama dari itu, beliau pun menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya. Maka pecah tangisan mereka yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Dan setelah itu, dihubungilah Habib Hamzah yang baru saja keluar dari rumah tersebut. Sesuatu yang tak pernah mereka sangka sebelumnya kini terjadi. Siapa yang menyangka sosok yang senantiasa dan selalu membimbing murid-muridnya untuk merasa hina, takut, dan selalu ingat kepada Allah, kini telah dijemput oleh sang pemilik nama. Pukul 10 malam Jumat, tanggal 19 Agustus 2016, menjadi waktu terpahit dan tergelap bagi anak, keluarga, murid, dan pencinta beliau. Seakan pada saat itu mereka semua merasa lumpuh, tak bisa berjalan, bahkan melangkah pun sudah tak berdaya. Karena sosok pahlawan bagi anak-anaknya, suri tauladan bagi keluarganya, guru pembimbing bagi murid-muridnya, dan kekasih bagi pencintanya telah pamit dari panggung dunia yang fana ini. Singkat cerita, setelah seluruh putra mahkota dan keluarga berkumpul di bawah Raja Sasucit
Dibawalah jasad suci sang guru ke kota Singkawang untuk menuju tempat peristirahatan beliau yang terakhir. Dan ketahuilah wahai ikhwan akhwat, pertemuan kita bersama sang guru tak usai sampai di sini. Karena kita yakini sang guru pasti menunggu kita untuk bertemu kembali di surga Rabbi. Tetaplah teguh dan istiqomah di jalan yang beliau bawa ini, karena kita akan mendapati kembali senyum indah dan salam hangat dari guru kita tercinta. Ana mewakili kawan-kawan pembaca manaqib Gurunda Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan radhiyallahu an mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada dari pembawaan kami, jika ada dari sikap dan sifat kami yang tidak berkenan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, itu datangnya dari kami pribadi. Dan jika ada kata-kata yang benar, itu hakikatnya atas ridho sang guru dan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri usikum wa nafsi bitaqwallah wa lakum minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan pada suatu ketika ada seorang anak bernama Muhammad Rahel yang berasal dari daerah Kalimantan Tengah, yang dimana dia ini ingin memasuki pondok pesantren Makarim al-Akhlaq. Selayaknya santri baru, Rahel ini masih belum mengetahui hal-hal apa saja yang ada di Makarim ini, baik dari segi kegiatan, aktivitas, dan juga sejarah yang ada di dalam Makarim. Karena Rahel telah menjadi santri Makarim, dia pun mulai bertanya kepada beberapa abang tingkatnya mengenai aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan sebagai santri di setiap harinya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh kan abang duduk di sini? Ya boleh, silahkan. Mulai dah. Gini babang, kan ulun ini santri baru, boleh kan ulun bertanya? Boleh, mau nanya bang? Tunggu dulu, kamu asalnya dari mana? Oh, ulun asalnya dari Kolej Jelai. Oh, orang Kuala. Mau nanya apa? Nah, ulun ini bingung bang, kan ulun ini masih baru di pondok nih. Jadi ulun ini kada tahu kegiatan apa yang harus ulun lakukan di pondok nih. Ini banyak. Kita mulai di pagi ini, yaitu sholat duha. Setelah sholat subuh berjamaah, biasanya nih para santri melakukan aktivitasnya masing-masing. Ada yang nyuci baju, ada yang mandi, dan ada yang piket pondok yang telah dijadwalkan. Sampai sini paham kan? Paham bang. Yuk kita siap-siap. Tadi turun dari pondok jam 6:15. Cepet-cepetlah mandi. Bang, mandi lagi bang. Oh, mumpung hamam masih kosong tuh. Iya bang. Mandi dong. Kiat. Baik.
Tadi jam berapa ya? Tadi jam 6:15. Oh, jam 6:15. Kalau duha ya mulai jam berapa ya? Duha jam 6:30. Oh, jam 6:30. Berarti bentar lagi duha ya. Cepat-cepatlah. Tidak telat pula kita nih. Iya bang. Salatu duha rahimakumullah. Salatu duha rahimakumullah. Salatu duha rahimakumullah. Yo. Tidak bisa. Tidak warga. Semuanya di 12456 Mungkin beberapa di antara kita dan para santri timbul pertanyaan, mengapa sholat duha diwajibkan di Makarim? Karena pada suatu waktu ketika Gurunda berada di tanah suci, Gurunda melihat seseorang dari kejauhan, yang dimana dari orang tersebut terpancar sinar cahaya dari badannya. Singkat cerita, Gurunda mendatangi orang tersebut lalu bertanya kepadanya, hal apa yang membuat dadamu bercahaya? Kemudian ia menjawab, istiqomah dalam melaksanakan sholat duha. Nah bang, kan sholat duha kita ini udah selesai loh. Habis itu kegiatan apa lagi yang kita lakukan nih? Nah, habis sholat duha nih kita langsung balik ke pondok untuk mengganti baju, memakai seragam eksekutif kita loh. Habis tuh kita langsung baris di lapangan untuk melaksanakan upacara sekaligus menyanyikan semboyan Makarim. Oh gitu bang. Inggih. Yuk bersiap, yuk. Pada hari Senin dan Selasa, serta jas berwarna biru yang digunakan pada hari Rabu dan Kamis. Warna merah pada rompi diambil dari kisahnya Sayyidina Husain yang gugur di Karbala. Sedangkan warna biru pada jas diambil dari kisahnya Sayyidina Hasan yang diracuni oleh istrinya. Dan juga sedikit cerita tentang semboyan yang dilantunkan oleh para santri Makarim al-Akhlak ini. Pada saat Gurunda membuat semboyan ini, Gurunda membuat dengan penuh perasaan dan perhatian. Hingga menurut cerita Gurunda sampai menangis dalam membuatnya. Diharapkan kepada seluruh santri maupun alumni untuk kita sama-sama melantunkan semboyan Makarim al-Akhlak ini. Belum memasuki kelas masing-masing, alangkah baiknya kita melantunkan semboyan Makarim al-Akhlak dengan diawali basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami santri-santri Makarimul Akhlak, jujur tegas berani tak putus asa, bertakwa pada Allah dan Rasulnya, cinta agama nusa bangsa dan negara. Semangat dalam menuntut ilmu demi bekal di hari nanti. Semangat dalam menuntut ilmu demi bekal di hari nanti. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, berkati dan restui kami, berkati dan restui kami. Di sana keluargaku tinggal demi cita-cita nan murni. Di sana keluargaku tinggal demi cita-cita nan murni. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, lindungi keluarga kami, lindungi keluarga kami.
Ya Ilahi, cintai para guru kami, cintai para